Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Summa salatu ala rasulil mustafa wal ali ma' sahbin wa tubba'in wila. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa nawwir qulubana binuril ilmi ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi. Pembahasan bab-bab ilmu ma'ani. Jadi ilmu ma'ani itu pasti pembahasannya enggak terlepas dari 8 bab. Pasti 8 bab. Karena sudah disepakati oleh para ulama balaghah. Hanya saja penyusun dengan pembahasan bab-bab atau penyusunan bab, ya.
Pembagian kalam versinya ulama balaghah terbagi kepada dua. Taqsimul kalam indal balaghiyin, bahwa kalam itu ada yang disebut kalam khobari, ada yang disebut dengan kalam insya'i. Kemudian nanti pembahasannya masih di bab pertama. Kalam insya'i itu ada kalam insya' thalabi, ada kalam insya' ghair thalabi. Apa itu yang dimaksud dengan kalam khobari? Ya, di sini disebutkan definisi dari kalam khobari dan kalam insya'i disebutkan dalam satu bait ini. Muhtamilun lisidqi wal kidbil khobar wa ghairuhu linsya' wa la thalitha qar. Ya, Anda bacakan ulang, nanti kita baca bareng. Muhtamilun lisidqi wal kidbil khobar wa ghairuhu linsya' wa la thalitha qar. Ya. Ayo boleh baca bareng. Muhtamilun lisidqi wal kidbil khobar wa ghairuhu linsya' wa la thalitha qar. Muhtamilun lisidqi wal kidbil khobar wa ghairuhu linsya' wa la thalitha qar. Oke. Muhtamilun lisidqi wal kidhib. Ketika kalam itu ada kemungkinan mengandung informasi betul atau informasi hoax, maka disebut kalam khobar. Jadi kalam khobari itu adalah kalam yang masih ada kemungkinan informasi yang terkandung di dalam kalam tersebut betul atau salah, betul atau palsu. Itu kalam khobari. Wa ghairuhu, berarti kalau kalam yang tidak mengandung informasi betul atau salah, betul atau bohong, itu disebut kalam insya. Ya. Udah selesai. Ini definisi dari kalam khobari dan kalam insya. Wala thalitha qar, dan tidak ada pembagian ketiga menurut ulama balaghah. Enggak ada yang ketiga. Kalam itu cuma khobari sama insya'i. Enggak ada yang ketiga. Ya, walaupun sebagian ulama nahwu ada yang menyebutkan kalam tolabi itu katanya berbeda dengan kalam insya'i. Cuma itu pendapat sebagian ulama nahwu yang marjuh gitu ibaratnya, ya. Oke, ini kalam khobari. Yang mana kalam khobari ini istilahnya, kalau teman-teman, ya istilah lain dari kalam khobari, kalau teman-teman sebelumnya belajar mantik itu disebut dengan qadiyah. Qadiyah. Nama lain kalam khobari menurut ulama mantik apa? Qadiyah. Mahtamala sidqa lidzatihi jara bainahumu qadiyatan wa khabara. Bahkan ulama mantik juga sebagiannya menyebutnya kalam khobari juga. Ada yang menyebut qadiyah, ada yang menyebut khobari. Mahtamala sidqa, ya, kalam yang mengandung sidq atau kadzib lidzatihi, ya, sesuai dengan zatnya, tergantung kepada zatnya. Maksud dari zat kalam tersebut apa? Nanti kita bahas. Ya. Bainahumu qadiyatan wa khabar. Tsummal qadaya indahum kismani. Ya, syartiyatun hamliyatun wa tani, sama aja sebetulnya. Cuma perbedaan apa? Istilah. Dalam kalam khobari juga sama. Ada kalam khobari yang bentuknya hamliyah, berarti mubtada khobar, fi'il fa'il gitu ya. Ada juga yang bentuknya kalam khobari yang syartiyah, gitu ya, terdiri dari fi'il syarat dan jawab syarat. Nah, baik itu syartiyah muttasilah ataupun syartiyah munfasilah. Tapi berhubung kita bukan pembahasan ilmu mantik, kita nggak bahas yang itu, enggak. Ya, udah. Jadi maksudnya di sini kita bahas bahwa ada hubungan antara kalam menurut kalam khobari menurut ulama balaghah juga qadiyah menurut ulama mantik. Itu saja sebetulnya. Hanya saja perbedaan apa? Istilah. Oke. Setelah kita tahu definisi secara umum daripada atau pembagian juga kalam menurut ulama balaghah, kalam khobari dan kalam insya'i, kemudian insya'i thalabi ghair thalabi, kita fokus dulu pembahasan kalam khobari. Wal khobaru. Apa yang disebut dengan kalam khobar? Ma yasihu an yuqala liqailihi innahu sadiqun fihi au kadzib. Kalam yang sah diucapkan kepada orang yang bilang kalam tersebut, bahwa orang ini betul atau orang ini bohong. Ya, misalkan ada orang yang bilang safara Muhammad. Nah, ketika orang yang menyebut safara Muhammad atau mengucapkan safara Muhammad, ini kita bisa menghukumi orang yang bilang safara Muhammad ini betul, benar, jujur, ataupun bohong, palsu, gitu ya. Kalam yang dia ucapkan. Wa aliyun muqim, misalkan. Ya.
wa aliyun muqim. Jadi singkatnya adalah kalam khobari, ya. Kalam yang dia masih ada kemungkinan informasi yang disampaikannya jujur atau tidak jujur, betul atau hoax. Oke. Ini definisi yang diungkapkan oleh ataupun oleh para mu'allif Durusul Balaghah. Cuma ya, per definisi yang lengkap, ya, yang menyatakan dengan kalam khobari yang seperti ini. Muhtamilun lisidqi wal kadzib, cuma ditambahkan lidzatihi. Mahtamala as-sidqa wal kadzib lidzati. Ya. Mahtamala sidqa awil boleh wal kadziba lidzati, atau ma yahtamilu sidqa wal kadziba lidzati. Jadi kalam khobari itu kalam yang dia masih memungkinkan mengandung informasi yang betul, jujur ataupun salah ataupun bohong. Lidzatihi, tergantung kepada atau disebabkan karena zat kalam tersebut. Zat kalam ini disebut dengan an-nisbah al-kalamiyah, ya. An-nisbah apa? Al-kalamiyah, ya. Nisbah kalamiyah. Nah, ketika nisbah kalamiyah atau istilahnya nisbah kalamiyah ini informasi yang terkandung di dalam kalam tersebut gitu, yaitu disebut nisbah kalamiyah. Nah, ketika nisbah kalamiyah ini sesuai dengan nisbah kharijiyah. Apa itu nisbah kharijiyah? Nisbah kharijiyah itu adalah fakta dan realita gitu, ya. Fakta dan realita. Oke. Ketika nisbah kalamiyah itu sesuai dengan nisbah al-kharijiyah, ketika nisbah kalamiyah, info yang terkandung di dalam kalam tersebut sesuai dengan realita dan fakta yang terjadi di lapangan, maka disebut kalam itu shadiq. Nah, kalam itu disebut apa? Shadiq. Tapi ketika nisbah kalamiyah tidak sesuai dengan nisbah kharijiyah, maka kalam tersebut dihukumi kalam yang kadzib. Gitu ya. Tapi ingat di sini harus lidzatil kalam. Harus apa? Lidzatil kalam, ya. Jadi tolak ukurnya kalam tersebut dengan fakta dan realita. Enggak tergantung siapa yang berbicaranya, tanpa melihat siapa yang berbicara, dan tanpa melihat lazim dari mana dari kalam tersebut. Maksudnya gini, tidak melihat atau terlepas dari siapa yang berbicara. Misalkan kita punya teman, dia sering bohong terus gitu, sering PHP terus gitu, misalkan. Terus dia suatu saat bilang ke kita, misalkan, Ja'al Ustadz. Dia yang sering bohong ini, ya, teman kita yang sering bohong ini, sering PHP dan seterusnya, dia bilang gini, Ja'al Ustadz. Kemudian ternyata memang ustadznya udah datang. Maka kalamnya shadiq atau kadzib? Shadiq. Walaupun si mutakalimnya pembohong. Atau kebalikannya, orang yang kita percaya banget, ya, orang yang shadiqun sadukun shadiqul wa'di munsifah. Wah, pokoknya kalau dia teman yang shadiqun saduk gitu pokoknya, ya. Tapi suatu saat dia bilang misalkan bahwa futihatit tasjil daurah balaghah misalkan. Telah dibuka daurah balaghah, pendaftaran daurah balaghah. Ternyata pas ngechat Ustaz Diki misalkan, belum Ustaz, belum dibuka pendaftarannya. Maka orang teman kita yang soduk gini, kalamnya sodik atau kadzib? Kadzib. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan realita. Makanya lihat kalamnya, jangan lihat siapa orangnya. Kalau kalamnya sesuai dengan nisbah kharijiyah, maka kalamnya sodik, walaupun mutakalimnya pembohong atau kebalikannya. Itu ya. Jadi tolak ukurnya lidzatihi di sini. Dan juga ya, misalkan gini, lidzatihi juga ini mengeluarkan kalam yang melihat kelaziman. Kelaziman ini ya ibaratnya pemahaman tambahan gitu ya. Pemahaman di luar konteks kalam tersebut. Misalkan gini, ada orang yang bilang ke kita, isqinil ma atau a'tinil ma.
berikan saya air, minta minum dong. Ketika orang minta minum ke kita, berarti orang itu haus atau lapar? Haus. Kelaziman makna iskinil ma atau a'tinil ma berarti dia haus. Saya haus, ana atsyan. Nah, ana atsyan berarti di sini lafaz iskinil ma dia tidak termasuk kepada kalam khobari. Kenapa? Karena kita melihatnya di sini bukan kepada zat kalamnya. Karena iskinil ma, kalau kita lihat kepada zat kalamnya, ini bukan kalam yang mengandung sidik atau kadhib. Karena dia meminta untuk minta air. Minta air itu enggak bermaksud informasinya betul atau salah, enggak. Memang dia minta air. Ya, itu yang maksud nanti insya tolabi. Insya tolabi ini bukan yang mengandung betul atau salah. Namanya minta kan betul atau salah. Ya. Misalkan tolong duduk dong. Oh, kamu bohong. Maksudnya nggak masuk akal gitu. Duduk dong. Kamu bohong misalkan. Apa maksudnya? Saya kan memerintahkan kamu duduk. Ya, gitu. Nah, walaupun iskinil ma ini kelaziman maknanya adalah ana atsyan, saya haus. Nah, kalau misalkan orang tersebut bilang ana atsyan, saya haus. Nah, ketika dia bilang ana haus, kita bisa bilang ke dia, kamu bohong atau kamu betul? Kamu jujur atau enggak? Cuma berhubung kalam khobari itu melihat zat kalamnya, bukan lazim kalamnya, maka contoh iskinil ma itu bukan kalam khobari, gitu ya. Karena melihat kalamnya itu dari zat kalamnya, bukan melihat kepada si pembicaranya, mutakalimnya, atau kelaziman kalam tersebut. Oke. Terus gimana kalau Al-Quran? Bukankah di dalam Al-Quran ada qadiyah hamliyah, ada qadiyah syartiyah? Iya ada. Tapi kalau Al-Quran itu dia hanya mengandung sodik, tidak ada yang mengandung kadhib. Gitu ya. Kalau Al-Quran itu la yahtamil illa sidqan. Gitu ya. La yahtamil illa sidqan. Ya. Taib. Ada enggak yang kalam la yahtamil illa kadiban? Ada juga sebetulnya. Cuma tidak termasuk kepada kalam khobari, ya, nanti. Oke, taib. Ini definisi atau penjelasan tambahan daripada kalam khobari. Semoga bisa dipahami. Ya, intinya berarti ketika kalam tersebut masih memungkinkan dia itu dikatakan benar atau salah, maka itu kalam khobari. Atau boleh dalam bentuk gini. Kalam khobari itu adalah biasanya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah yang bentuknya bukan amr, misalkan gitu. Atau yang terdiri dari mubtada dan khobar, atau fi'il fa'il yang tidak ada misalkan istifhamnya. Itu ya, itu termasuk kepada kalam khobari. Ya. Nanti kita akan bisa membedakan dengan kalam insya'i, ya, ketika kita masuk ke pembahasan kalam insya, khususnya insya tolabi atau ghair tolabi. Wal insya'u, sedangkan kalam insya adalah ma la yasihhu an yuqala liqailihi dzalik. Kalam yang tidak bisa kita ucapkan kepada orang yang berkata kalam tersebut. Misalkan kamu bohong, kamu kadzib, ya, kamu shadiq misalkan. Seperti safir ya Muhammad. Si mutakalim bilang ke si Muhammad, safir ya Muhammad, pergilah wahai Muhammad. Kemudian si Muhammad bilang misalkan kamu bohong. Nah, itu nggak bisa. Atau kamu jujur, nggak bisa, karena cuma memerintah, ya. Aqim ya Ali, sama itu juga ya. Taib. Wal muradu bisidqil khabar. Oke, tolak ukur nanti tadi udah disinggung. Kapan kita bisa menghukumi kalam itu shadiq atau kadzib? Wal muradu bisidqil khabar, ya. Yang dimaksud dengan benarnya khabar ataupun informasi yang disampaikan itu mutabaqatuhu lil waqi', kesesuaian kalam tersebut dengan faktanya, realitanya. Wabi kadzibihi, yang dimaksud dengan misalkan kalam tersebut palsu adalah ketidaksesuaiannya dengan realita, gitu ya. Intinya berarti ketika nisbah kalamiyah sesuai dengan nisbah kharijiyah, maka kalamnya shadiq. Kebalikannya, maka kalamnya kadzib. Oke, ini menurut pendapat yang jumhur, ya. Yang mana terjadi perbedaan tolak ukur shadiq itu apa sih? Nah, tolak ukur shadiq yang ini. Yang ketika nisbah kalamiyah sesuai dengan nisbah kharijiyah, maka kalamnya shadiq. Ketika tidak sesuai, maka kalamnya kadzib. Ini menurut pendapat jumhur ulama balaghah. Ya, karena nanti gini, misalkan gini. Di dalam ayat Al-Qur'an kan kita bilang gini.
Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ada orang munafik. Orang munafik bilang gini, innaka la rasulullah. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Oke. Orang munafik bilang kepada Nabi Muhammad, innaka la rasulullah. Nashhadu innaka la rasulullah. Oke. Ucapan ini, kalam ini sesuai enggak dengan waqi'? Nisbah kalamiah innaka la rasulullah, orang munafik di depan Nabi Muhammad. Kemudian orang munafik bilang innaka la rasulullah. Nisbah kalamiahnya sesuai enggak dengan nisbah kharijiyah? Sesuai. Gitu ya, berarti kalamnya apa? Shadiq. Tapi kenapa di akhir ayat ini disebutkan wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun? Loh, bukankah tadi kalamnya ini kalam shadiq? Tapi kenapa kemudian Allah menghukumi orang-orang munafik itu ya dengan ucapannya yang ini, itu orang-orang yang bohong, lakadzib. Oh, berarti gitu ya, ada ulama yang berpendapat bahwa tolak ukur shadiq atau kadzib itu adalah i'tiqad si mutakallim. I'tiqad siapa? Si mutakallim. Gitu ya. Jadi tolak ukur ketika nisbah kalamiah sesuai dengan nisbah i'tiqadiyah, maka apa? Kalamnya shadiq. Kalau nisbah kalamiah tidak sesuai dengan i'tiqad si mutakallim, maka kadzib. Ini menurut pendapat kedua. Pendapatnya siapa? Pendapatnya An-Nazzam. Salah satu ulama Mu'tazilah, gitu ya, atau Syiah. Coba nanti dicari lagi ya. Terus gimana kita menjawab pendapatnya An-Nazzam ini? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Maksud daripada Allah menghukumi orang-orang munafik ini adalah kadzib, itu adalah orang-orang munafik ini dihukumi dusta karena dusta apanya? Dusta syahadahnya, dusta persaksiannya, bukan dusta kalamnya. Kalamnya betul shadiq, tapi persaksian mereka yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah itu palsu. Kan orang munafik bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalamnya betul, kalamnya shadiq, tapi syahadahnya yang kadzib. Itu maksudnya. Jadi innal munafiqina lakadzibun, maksudnya kadzib di sini bukan kalamnya, tapi persaksian munafik ini bahwa Rasulullah itu adalah Rasulullah, ya, bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, itu palsu. Itu dusta. Persaksiannya bukan apanya? Kalamnya. Jadi ibaratnya An-Nazzam ini apa? Keliru gitu dalam memahami ayat ini. Itu ya. Oke. Jadi intinya berarti pendapat kedua ya yang mengatakan bahwa tolak ukur shadiq atau kadzib adalah ketika nisbah kalamiah sesuai dengan i'tiqad si mutakallim. I'tiqadnya apa? Si mutakallim. Tapi menurut pendapat jumhur itu enggak berpengaruh. I'tiqad si mutakallim benar atau salah, sesuai dengan yang diucapkan atau tidak, selama kalamnya sesuai dengan realita, maka shadiq. Gitu ya. Misalkan gini. Ada orang Mu'tazilah bilang gini, khaliqul af'ali kulliha Allah, atau Allahu khaliqul af'al kulliha. Ada orang Mu'tazilah nih. Orang Mu'tazilah keyakinannya apa? Yang menciptakan pekerjaan itu siapa? Manusia. Af'alul ibad apa? Minal ibad. Ya, keyakinan orang Mu'tazilah bahwa yang menciptakan pekerjaan itu adalah manusia. Allah tidak menciptakan itu. Kan gitu ya? Tapi kemudian orang Mu'tazilah bilang gini, Allahu khaliqul af'al kulliha. Allah yang menciptakan semua pekerjaan. Kalamnya sesuai dengan realita enggak? Sesuai. Tapi sesuai enggak dengan i'tiqadnya? Enggak sesuai. Maka kalam ini shadiq atau kadzib? Shadiq, karena antara kalam dengan realita sesuai. Walaupun i'tiqadnya tidak sesuai, itu maksudnya. Bisa bedakan enggak pendapat jumhur dengan An-Nazzam ini? Bisa ya? Baik. Nah, kalau pusing-pusing, aduh,
Udahlah, itu yang ini aja udah. Ya udah. Ya, pokoknya kalau sesuai dengan realita kalamnya maka sodik. Kalau tidak sesuai dengan realita apa? Kadzib. Udah selesai. Taib. Selanjutnya, fa jumlatu aliyun muqimun in kanatin nisbah al-mafhumah atau nisbah kalamiyah istilahnya. In kanatin nisbah al-mafhumah minha mutabiqatan lima fil kharij fasidkun wa illa fakadzibun, yang udah kita bahas. Jadi contoh Ali muqim, kalau seandainya informasi ini sesuai dengan realita maka sidik, betul. Kalau nggak sesuai dengan realita maka kadzib. Walikulli jumlatin ruknan. Nah, boleh 2, boleh 3. Cuma yang bagusnya adalah arkanul kalam itu 3 supaya jelas gitu ya. Oke. Arkan al kalam. Nah, di sini. Ya, baik. Arkanul kalam salasa menurut ulama balaghah. Arkan al kalam. Satu al-isnad, kemudian ada al-musnad ilaih, kemudian ada al-musnad. Oke. Kemudian di situ dilanjutkan apa katanya? Walikulli jumlatin ruknan mahkumun alaih wa mahkumun bih. Mahkumun alaih maksudnya dalam musnad ilaih. Mahkumun bih maksudnya apa? Musnad. Itu ya. Jadi musnad ilaih menurut ulama usul fiqh disebut dengan mahkumun alaih. Nah, yang dihukumi, objek yang dihukumi itu mahkum alaih. Sedangkan dengan apa hal tersebut atau objek tersebut dihukumi itu disebut mahkum bihi. Sekali lagi ini hanya perbedaan istilah saja ya. Mahkumun alaih, mahkum bih ya. Apa kalau istilah mantiknya apa? Mubtada khobar itu misalkan apa? Maudhu mahmul. Maudhu sama mahmul. Mahkum alaih maudhu, musnad mahmul, kayak gitu sama aja ya, hanya perbedaan istilah. Taib. Yang ingin kita bahas nanti panjang lebar di sini, nanti kita bahas isnadnya dulu, baru kemudian musnad ilaih dan musnad. Taib. Qal, apa katanya? Wa yusammal awwalu musnadan ilaih. Mahkum alaih disebut musnad ilaih. Oke, musnad ilaih itu bentuknya apa? Kalau dalam jumlah nahwu, fa'il, kemudian naibul fa'il, mubtada yang memiliki khobar. Ini udah 3 dulu aja. Fa'il yang fa'il dari fi'il tam. Fa'il daripada fi'il tam. Itu disebut apa? Disebut musnad ilaih. Ya, fa'il dari fi'il tam, bukan dari fi'il apa? Naqis. Itu ya. Kemudian naibul fa'il ya, termasuk kepada musnad ilaih. Mubtada yang punya khobar, karena nanti ada mubtada yang tidak punya khobar. Nah, yang itu kalau ada mubtada yang tidak punya khobar, maka mubtadanya bukan musnad ilaih. Ya. Kemudian isim dari nawasih, isim daripada nawasih, itu juga termasuk apa? Musnad ilaih. Isim kana, ya, isim inna, ya. Kemudian maf'ul pertama dari dhanna, nah itu termasuk apa? Termasuk daripada musnad ilaih. Wa yusamma tsani musnadan. Yang kedua mahkum bi disebut musnad. Nah, seperti apa? Kalau dalam jumlah nahwu fi'il, ya fi'il tam khususnya, mubtada, ya, mubtada yang tidak memiliki khobar. Nah, di sini disebut al-mubtada al-muktafa bi marfu'i. Mubtada yang dicukupkan dengan marfu'nya. Ya. Jadi singkat aja, karena bukan pelajaran nahwu, mubtada terbagi kepada dua jenis. Mubtada lahu khobar sama mubtada lahu marfu' sadda masaddal khobar. Oke. Misal kalau mubtada yang punya khobar, seperti misalkan contoh Muhammadun Rasulullah.
Nah, Muhammadun Rasulullah, Muhammad mubtada, Rasulullah khabar. Mana musnadnya? Rasulullah khabar, musnad. Kemudian musnad ilaihnya Muhammad mubtada. Itu ya. Tapi kalau mubtada yang punya marfu sadda masadal khabar, ya, itu adalah mubtada yang biasanya diawali oleh nafi atau istifham. Ya, contoh misalkan aqatinun qaumu salma amna wa dha'ama. Aqatinun qaumu salma, atau misalkan amadrubun amrun. Ini istifham. Qatinun ini mubtada. Qaumu salma ini bukan khabar, tapi dia marfu, lafaz yang dirofakkan oleh qatinun. Qatinun ini isim fa'il. Nah, qatinun ini apa? Isim fa'il. Madrub mubtada. Amrun ini bukan khobar, tapi marfu sadda masaddal khobar. Oke, kalau susunannya begini gimana? Qatinun qaumu salma. Qatinun ini bukan musnad ilaih, tapi musnad. Sedangkan qaumu salma, qaumunya itu merupakan musnad ilaihnya. Gitu ya. Karena kalau susunan mubtada yang memiliki marfu sadda masaddal khobar itu seperti fi'il fa'il, maka yang setelahnya, yang marfunya, ya, yang marfunya ini yang menjadi musnad ilaihnya. Sedangkan madrub dan qatin itu menjadi musnadnya, ya. Ini musnadnya, ini musnad ilaihnya. Tinggal dibalik, ya. Kalau mubtada yang punya khobar, mubtadanya dia musnad ilaih. Kalau yang ini yang jadi mubtadanya bukan musnad ilaih. Gitu ya. Itu perbedaannya. Kemudian khobar dari nawasih. Nah, khobar dari nawasih itu termasuk kepada apa? Kepada musnad. Ya, khobar dari nawasih itu merupakan musnad. Atau misalkan maf'ul kedua daripada dhanna dan akhwatnya itu merupakan musnad. Oke. Sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang kalam khobar. Yang mana di pembahasan kalam khobari itu nanti kita akan membahas agrodul khobar, adrubul khobar, dan anwa'ul khobar. Ya. Oke. Ini boleh minta dihapus yang sebelah sini. Minta tolong dihapuskan. Yang sebelah sini aja. Nah. Oke, sebelum kita lanjut tentang pembahasan kalam khobari lebih lanjut tentang agrodnya, adrubnya, dengan apa satu lagi? Dengan anwa'nya. Nah, ada yang mau yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Insya Allah jelas ya. Syukron. Mulai terjadi survive kan? Survival ini. Mulai maju. Jamaahnya mulai maju. Oke. Mabahis al-kalam al-khobari. Pembahasan kalam khobari. Mabahis al-kalam al-khobari. Yang pertama yang akan dibahas dalam pembahasan kalam khobari adalah agrodnya, agroduhu, kemudian adrubuhu, kemudian anwa'uhu. Gordul khobar, atau tujuan kenapa kalam itu diungkapkan dengan kalam khobari, gitu ya, terbagi kepada dua.
ya, terbagi kepada dua. Ada agrod al-asasi, agrod al-asasiyah, tujuan utama, ya, atau al-asliyah, agrod al-asliyah. Kemudian ada agrod al-far'iyah atau sanawiyah. Kemudian adrubul khobar ada 3, ya. Adrubul khobar ada 3. Satu disebut al-ibtidai. Kemudian ada yang disebut dengan at-talabi. Ada yang disebut dengan al-inkari. Kemudian jenis dari kalam khobari. Jenis dari kalam khobari itu ada misalkan al-jumlah al-fi'liyah. Kemudian ada al-jumlah al-ismiyah. Kemudian pembahasan isnadnya satu lagi. Al-isnad. Isnad di dalam kalam khobari itu ada 2. Ada yang al-isnad al-hakiki, ada al-isnad al-majazi. Oke. Tujuan, agrod itu tujuan berarti ya, gorod. Tujuan seseorang itu mengungkapkan kalam dengan bentuk kalam khobari, itu ada tujuan utamanya. Tujuan utamanya ada 2. Satu disebut dengan faidatul khobar. Faidatul khobar. Yang kedua disebut dengan lazimul faidah. Lazimul faidah. Oke. Jadi tujuan utama daripada seseorang mengungkapkan kalam dengan bentuk kalam khobari cuma ada 2. Faidatul khobar dengan lazimul apa? Faidah. Faidatul khobar itu maksudnya apa, Ustaz? Faidatul khobar itu adalah ketika si mutakallim ingin menyampaikan suatu informasi yang tidak diketahui sebelumnya oleh si mukhatab. Jadi ketika si mutakallim berbicara sesuatu informasi kepada si mukhatabnya belum tahu informasi ini sebelumnya, maka itu disebut faidatul apa? Khobar. Kalau lazimul faidah itu ketika si mutakallim mengungkapkan satu informasi yang sudah diketahui oleh si mukhatab. Tujuannya apa? Agar si mukhatab mengetahui bahwa yang mengetahui informasi ini bukan hanya si mukhatab, tapi si mutakallim juga tahu. Kayak gitu ya. Nanti kita jelaskan dengan contoh. Adapun agrod far'iyahnya, ya, percabangan ibaratnya, tujuan lainnya lah, tujuan yang lain-lain daripada agrodul khobar itu nanti banyak disebutkan. Ada al-istirham, ada izharud dha'af, ada misalkan al-ikram dan seterusnya, ya, yang akan dijelaskan. Kemudian macam-macam atau bentuk lah ya. Bentuk-bentuk kalam khobari ada 3. Bentuk kalam khobari ada berapa? Ada 3. Ada khobari ibtidai, ada khobari tolabi, ada khobari inkari. Awas jangan tertukar. Tolabi yang di sini berbeda dengan tolabi yang insya ini. Kita lagi membahas yang di sini dulu. Kita belum menyentuh yang ini. Tuh ya. Kalam khobari yang ibtidai ini yang seperti apa? Kalam khobari ibtidai itu adalah kalam khobari yang tidak butuh kepada taukid. Tidak butuh kepada apa? Taukid. Kenapa? Karena si mukhatabnya orang polos. Gitu ya. Kholi dhihnin. Sedangkan kalam khobari tolabi ini adalah kalamnya, alangkah baiknya menggunakan apa? Taukid. Kenapa baiknya menggunakan taukid? Karena si mukhatabnya agak ragu sama kita, skeptis gitu ya, sama si mutakallim. Sedangkan kalam khobari yang ingkari itu adalah kalam khobari yang wajib pakai taukid. Kenapa wajib pakai taukid? Karena mukhatabnya ingkar, tidak percaya kepada info yang kita sampaikan, gitu ya. Baik. Adapun bentuknya jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah itu gampang. Isnadnya nanti ada isnad hakiki dan isnad majazi yang akan
bahas nanti di lanjutannya. Karena di sini belum disampaikan dulu. Baik. Al-kalam 'alal khabar. Al-khabaru imma an yakuna jumlatan fi'liyatan au ismiyah. Nah ini anwa'ul khabarnya. Bentuk atau macam-macam kalam khabar, ya. Ada yang bentuknya jumlah fi'liyah, ada yang bentuknya jumlah ismiyah. Oke, kalau seseorang membentuk kalamnya dengan jumlah fi'liyah, apa maksudnya? Terus kalau seseorang membentuk kalamnya dengan jumlah ismiyah, apa maksudnya? Fal'ula maudu'atun li'ifadatil hudusi fi zamanin maksus ma'al ikhtisar. Nah, jadi yang pertama jumlah khobariyah itu dibentuk oleh seseorang, dibuat oleh seseorang untuk tujuannya adalah memberikan faidah al-hudus. Terjadi. Ada suatu kejadian terjadi di waktu tertentu. Waktu tertentu yang dimaksud azminah salasa, masa lampau, sekarang, atau masa depan. Ma'al ikhtisar, maksudnya apa? Dengan ringkas, tanpa ada apa? Tanpa ada keterangan tambahan, keterangan waktu. Ketika misalkan ana bilang kultu, orang udah paham, berarti oh sebelum itu ana atau ustad itu bilang, berarti masa lampau. Nggak perlu ana bilang kultu fil madi, nggak perlu. Atau kultu ams, nggak perlu. Karena kultu itu menyatakan apa? Sebelumnya. Atau sa'akulu, nggak perlu sa'akulu fil mustaqbal, nggak perlu. Nah itu maksudnya ma'al ikhtisar. Kenapa kemudian pertanyaannya, kenapa kalau jumlah fi'liyah memberikan faidah al-hudus fi zamanin maksus? Karena fi'il itu terdiri dari dua unsur. Fi'il terdiri dari berapa? Dua unsur, apa aja? Al-hadas dan zaman. Al-hadas dan zaman. Tuh makanya ketika seseorang mengungkapkan kalam dengan jumlah fi'liyah, kalam khobari dengan jumlah fi'liyah, maka faidahnya al-hudus fi zamanin maksus. Wa qad tufidul istimrar. Terkadang aja nih. Terkadang jumlah fi'liyah itu memberikan faidah al-istimrar at-tajaddudi. Nah, istimrar itu berarti dilakukan secara kontinu, terus menerus. At-tajaddudi, ya, adanya sesuatu tersebut itu nanti terjadinya atau adanya itu sedikit demi sedikit. Misalkan ata'allamu al-ilma, ata'allamu al-ilma, ya, saya mempelajari ilmu, gitu kan ya, atau saya mencari ilmu, atau atlubu misalkan, atlubu al-ilma. Ini bermakna istimrar at-tajaddudi. Kenapa? Karena maksudnya saya menuntut ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu, itu kan dilakukan kontinu kan. Kemudian berhasilnya dapat ilmu tersebut sekaligus langsung. Misalkan ada orang yang masih mubtadi, kemudian dia mulai menuntut ilmu. Apakah dia langsung menghafal sebuah pelajaran gitu misalkan? Enggak, tapi pasti bertahap. Nah, itu tajaddudi. Nah, bertahap. Jadi kontinu dan bertahap. Nah, istimrar tajaddudi itu kontinu dan bertahap. Bagaimana kita bisa tahu kalam jumlah fi'liyah tersebut bermakna istimrar tajaddudi? Bil qara'in. Nah, dengan tanda. Ya, dengan tanda atau dengan konteks kita lihatnya. Idza kana al-fi'lu mudhari'an, khususnya apalagi ketika fi'ilnya bentuknya mudhari'. Gitu ya. Cuma ini terkadang aja, ya. Jadi jumlah fi'liyah itu utamanya adalah ifadatul hudus fi zamanin makhsus. Contohnya yang istimrar tajaddudi, awa kullama waradat ukadha qabilatun ba'atsu ilayya 'arifahum yatawassamu. Yang menjadi contohnya di situ fiil yatawassamu. Nah, yatawassamu. Nah, kita terjemahkan dulu supaya maksudnya kita paham. Kenapa yatawassamu ini fiil yang bermakna istimrar tajaddudi. Ya, kontinu dan dilakukan secara berkala. Awa kullama waradat ukadha qabilatun. Apakah setiap qabilah itu datang ke pasar Ukadh? Nah, jadi ada pasar namanya pasar Ukadh di zaman jahiliyah. Nah, si penyair bilang gini, apakah setiap qabilah yang datang kepada pasar Ukadh, ba'atsu ilayya, mereka akan mengirimkan kepadaku arifahum, pemimpin-pemimpin mereka yang cerdas. Yatawassamu itu artinya
ingin tahu gitu ya, ingin mengenal. Yatawassamu itu ingin mengenal, ya kita artikan ingin mengenal aja. Gini, kita akan mengetahui watak seseorang itu dengan cara apa? Kita mengenal dia kan. Proses mengenal itu apakah ketika sekali bertemu langsung tahu segala wataknya? Kan enggak ya. Proses mengenal seseorang itu ya, atau istilahnya ta'aruf atau apalah gitu ya, itu kan butuh waktu, enggak langsung sekaligus. Dilakukannya secara kontinu, dan kita akan mengenal secara utuh orang itu secara bertahap, berkala. Nah, itu istimror tajaddudi ya. Nah, jadi katanya di sini yatawassamu berarti dia ingin mengenalku. Jadi kan ada qabilah datang ke pasar Rukad. Kemudian qabilah ini mengirimkan apanya? Utusannya lah ataupun pimpinannya kepada saya, penyair. Tujuannya adalah sebetulnya ingin dinilai syair-syairnya itu, ingin dinilai mana yang bagus, mana yang enggak. Nah, pemimpin-pemimpin atau utusan-utusan qabilah ini itu ingin mengenal siapa saya. Dan proses mengenal itu tentunya adalah apa? Perlu waktu, dilakukan secara kontinu. Ya gitu ya. Wasaniyah, sedangkan jumlah ismiyah bentuk kedua dari jumlah kalam khobar adalah jumlah apa? Ismiyah maudu'atun li mujarradi thubutil musnad lil musnad ilaih. Oke. Kalau misalkan bentuknya jumlah ismiyah, maka ketika jumlah ismiyah memberikan faidah apa? Subutul musnad lil musnad ilaih. Tetapnya musnad untuk musnad ilaih. Contohnya misalkan asyamsu mudhi'ah. Berarti kita menetapkan bahwa syams itu bercahaya, atau menetapkan mudhi'ah kepada syams. Nah, jadi tetap gitu ya, tetap. Nah, singkatnya juga gini. Kalau jumlah fi'liyah itu dia tidak tetap. Nah, bentuknya apa? Tidak tetap. Tapi kalau jumlah ismiyah itu biasanya memberikan faidah tetap. Nah, bahwa matahari itu bercahaya. Memang matahari itu tetap bercahaya. Nggak mungkin gitu misalkan ada kalanya matahari redup, nggak ada. Tuh ya. Malam Ustaz, nah, di belahan bumi lain kan bercahaya matahari. Bukan redup namanya kalau itu. Waqad tufidul istimrar bil qara'in. Nah, tapi terkadang juga jumlah ismiyah itu memberikan faidah istimrar. Cuma nggak tajaddudi, istimrar saja, continue. Artinya kalau continue tidak tetap. Nah, kalau continue apa tidak tetap. Nah, kita bisa mengetahuinya dengan qarinah idalam yakun fi khabariya fi'lun. Khususnya ketika misalkan khobarnya itu bukan fi'il. Cuma sekali lagi lihat konteksnya. Seperti al-ilmu nafi'un. Ya, berarti kita di sini ingin memberikan faedah bahwa ilmu secara kontinu itu bermanfaat. Tapi ada kalanya ilmu itu tidak bermanfaat. Ketika apa? Ketika orang tersebut misalkan menjual agama misalkan gitu ya. Istilah-istilah sekarang gitu. Atau menjadi walid misalkan gitu kan. Nah, itu berarti ada kalanya ilmu itu enggak bermanfaat. Ilmu mencuri bermanfaat atau enggak itu? Misalkan enggak bermanfaat, berarti ini maknanya berarti istimror kayak gitu. Taib. Wal aslu fil khobari. Oke, selesai anwa daripada kalam khobari. Sekarang kita beralih kepada apa? Agrodul khobar. Ya, agrodul khobar. Tujuan dibentuknya kalam khobari. Wal aslu fil khobari an yulqa li ifadatil mukhatabi al hukma alladhi tadammanatul jumlah. Jadi agrod asliyahnya adalah di dalam kalam khobari itu an yulqa, disampaikan kalam khobari ini li ifadatil mukhatab, untuk memberitahu atau memberikan informasi kepada si mukhatab al hukma, sebuah hukum, baik hukum ijabi atau hukum salbi, sama aja, pokoknya memberikan informasi negatif atau positif yang terkandung di dalam jumlah tersebut. Seperti misalkan hadoro al-amir, berarti memberi informasi kepada si mukhatab bahwa amir sudah tiba, sudah ada, dan si mukhatab belum tahu sebelumnya, gitu ya.
Auli ifadah, oh berarti yang pertama ini disebut faidatul khobar. Atau disampaikannya kalam khobari tujuannya adalah liifadati annal mutakallima alimun bihi, untuk memberitahu kepada si mukhatab bahwa si mutakallim pun tahu hukum yang diketahui oleh si mukhatab. Contoh, ya, ana bilang ke antum, antum hadartum ams. Nah, antum hadartum misalkan fil muhadarah al-madiyah. Antum tahu nggak antum hadir di pertemuan sebelumnya? Tahu kan? Kenapa ana bilang begitu kepada antum? Supaya antum tahu bahwa saya tahu antum hadir, gitu. Atau antum tahu, supaya antum tahu bahwa saya juga tahu. Gitu. Itu disebut lazimul apa? Faidah. Wa yusammal hukmu faidatul khabar. Nah, ketika memberikan informasi, yang pertama itu disebut faidatul khabar. Wa kaunul mutakallim aliman bihi, dan ketika si mutakallimnya wa kaunul mutakallim aliman bihi. Lebih baiknya ini wa kaunul mukhatabi aliman bihi. Dan ketika si mukhatabnya itu tahu terhadap hukum tersebut, itu disebut lazimul apa? Faidah. Ya. Ya. Jadi nanti kalau antum menghafalkan di bait itu cuma dua, in qasadal mukhbiru nafsal hukmi fasammi dza faidatan wasammi. In qasadal mukhbiru nafsal hukmi. Jadi ketika si mukhbir atau si mutakallim bermaksud untuk memberi informasi kepada si mukhatab nafsal hukmi, informasi yang terkandung di dalam kalam tersebut yang belum diketahui oleh si mukhatab, fasammi dza faidatan, maka namailah kalam tersebut dengan faidatul khabar. In qasadal i'lama bil ilmi bihi. Tapi kalau si mutakallim bermaksud memberitahu informasi yang sudah diketahui oleh si mukhatab, ini disebut lazimul faidah. In qasadal i'lama bil ilmi bihi lazimaha. Walil maqami intabihi. Tapi lihat kondisinya. Walil maqam intabih. Perhatikan makomnya, kondisinya. Karena tidak semua kalam khobari itu tujuannya faidatul khobar atau lazimul faidah. Oh, berarti ini mengisyaratkan ada agrod far'iyah. Ada agrod far'iyah. Oke, yang akan kita bahas sekarang. Wa qad yulqal khabaru li agrodin ukhra. Terkadang kalam khobari itu disampaikan dengan tujuan yang lain, bukan faidatul khobar, bukan lazimul faidah. Seperti apa? Seperti alistirham, meminta rahmat atau meminta simpati lah, kayak gitu ya. Meminta apa? Simpati, bukan Excel atau Telkomsel. Aduh, katanya ini jokes bapak-bapak ini. Kalistirham, meminta simpati atau empati. Seperti misalkan Nabi Musa bilang gini. Nabi Musa mutakallimnya. Berarti mukhatabnya di sini siapa? Allah. Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kan asalnya misalkan gini. Ana faqirun ila ma anzalta. Kan gitu ya? Ana faqir ila ma anzalta. Ya Allah, aku ini sangat butuh kepada anugerah yang kau berikan. Nah, itu kalam khobari. Kenapa? Karena tersusun dari mubtada khobar. Kayak gitu ya, singkatnya kayak gitu. Tersusun dari mubtada apa? Khobar. Iya, kalamnya khobari, tapi agrodnya apa? Apakah faidatul khobar? Mustahil. Mustahil kan? Karena Allah ini, mukhatabnya Allah. Nggak mungkin Allah nggak tahu kan? Atau mungkin nggak lazimul faidah? Mustahil juga. Karena Allah pasti tahu Nabi Musa sedang butuh. Gitu kan? Wa qaimun ghani wa wahidun wahai apa qadir muridun alimun bikulli syai. Allah itu pasti segala tahu sesuatu. Allah tahu isi kalamnya. Allah juga tahu kondisi Nabi Musa itu. Nah, gitu ya. Berarti mustahil faidatul khobar, mustahil apa? Lazimul faidah. Maka apa kalam khobari di sini agrodnya istirham. Yang kedua, makanya perlu diperhatikan makomnya katanya. Wa idhari dha'af, mengungkapkan kelemahan si mutakallim. Fi qauli Zakaria, di sini juga sama, mukhatabnya Allah. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'ai.
Rabbi inni wahanal azm. Ya Allah, aku ini tulangku udah keropos ini. Udah tua rentak gitu maksudnya. Washta'ala ra'su syaiba. Kemudian rambutku juga, kepalaku sudah dipenuhi oleh uban. Maksudnya apa? Ya Allah, aku udah tua rentak, udah lemah ini. Gimana caranya kalau aku pengen punya apa? Anak gitu. Walaupun dalam keadaan tua renta ini. Ini mengungkapkan apa? Kelemahan. Dalam doa pun kita misalkan ya ungkapkan kelemahan-kelemahan kita supaya ya Allah kasihan lah sama kita gitu ya. Oke. Sama ini juga nggak mungkin faidatul khobar, nggak mungkin lazimul faidah. Yang ketiga, wa idhari tahassur, mengungkapkan ratapan. Tahassur itu ya, mengungkapkan ratapan atau meratap lah. Fi qauli imraati Imran. Nah, istrinya Imran bilang gini, Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengungkapkan beliau meratap gitu. Meratapi nasibnya. Kan beliau punya keinginan apa? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Kan diingin menjadikan anak yang dikandungannya itu menjadi apa? Budak apa ibaratnya ya, marbot lah bahasa sekarangnya gitu ya. Nah, ingin dijadikan marbot, dan marbot itu biasanya laki-laki. Jadi intinya istri dari Imran ini ingin punya anak laki-laki. Ternyata setelah lahir anaknya perempuan. Nah, di posisi itulah kemudian ada Imran ini apa, istrinya Imran ini meratapi nasibnya ibaratnya. Aduh, gitu ya. Saya kan pengennya misalkan begini, ya. Tapi bukan berarti di sini menolak takdir Allah, enggak di situ ya. Tapi maksudnya adalah meratapi harapannya itu tidak berhasil gitu ya. Harapannya itu apa? Tidak berhasil. Kalau dalam syarah itu nanti disebutkan tahassarat ala khaybati rojaiha. Nah, ungkapan Rabbi ini wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Jadi Imra'ah Imran ini tahassarat ala khaybati rojaiha. Ya. Yang keempat, tujuan disampaikannya kalam khobari adalah izharil farah bimuqbilin, ya, mengungkapkan rasa bahagia dengan sesuatu yang datang. Wasyamatati bimudbirin, dan mengungkapkan rasa syamatah. Syamatah itu rasa gembira juga sebetulnya ya, bahagia juga. Cuma perbedaannya apa antara farah dan syamatah? Kalau farah itu ungkapan bahagia yang biasanya konotasinya positif. Gitu ya. Ungkapan bahagia yang konotasinya apa? Positif. Tapi kalau syamatah, ungkapan bahagia yang konotasinya negatif. Biasanya gini, misalkan kita punya musuh. Ketika musuh kita misalkan nggak berhasil, ataupun musuh kita ini apa ya, misalkan sakit lah gitu ya. Nah, biasanya kita kan seneng gitu ya. Kalau kita punya musuh, misalkan musuhnya kalah lah gitu, kita seneng nggak? Nah, rasa seneng itu disebut dengan syamatah. Ibaratnya gitu ya, konotasinya lebih ke negatif. Nah, kalau syamatah itu. Atau farah ala baliyatil a'da gitu ya. Syamatah itu adalah farah ala baliyatil a'da. Contoh misalkan idharul farah bimuqbil wa syamata bidmudbir ja'al haqqa wa zahaqal batil. Nah, ini ingin mengungkapkan bahwa ketika Islam datang, maka kemudian kebatilan akan hilang, kekufuran akan hilang, akan kalah. Kemudian yang kelima, wa idharis surur. Ini mirip dengan idharul farah. Terus perbedaannya apa antara farah dengan surur? Ya, kalau surur itu lebih khusus dibandingkan farah. As-surur akhas minal farah. As-surur apa? Akhas minal farah. Jadi surur yang mungkin artinya kebahagiaan atau kegembiraan itu lebih khusus. Kenapa? Karena kalau surur itu dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya. Ya, atau yang memberikan kelezatan. Misalkan kita belajar. Nah, ketika kita belajar kemudian kita paham, itu kan senang kita. Nah, itu surur. Nah, itu apa? Surur. Karena kita gembiranya dengan sesuatu yang bermanfaat. Gitu ya. Tapi kalau misalkan gini, kita seharian game. Nah, seharian nge-game. Dari jam
6 pagi sampai 6 malam misalkan, 6 sore. Nah, senang nggak kita? Senang, tapi bermanfaat nggak itu? Gitu maksudnya. Maka kegembiraan yang tidak memberikan manfaat itu bukan surur, tapi farah secara umum doang. Maka surur lebih khusus dibandingkan apa? Farah. Seperti misalkan contoh akhadtu jaizatat taqaddum. Ini mengungkapkan kegembiraan. Padahal misalkan teman kita tahu bahwa dia juara misalkan. Kemudian kita bilang ke teman kita yang udah tahu kita juara, saya udah ngambil hadiah juara kayak gitu. Nah, tujuannya adalah untuk mengungkapkan kegembiraan, dan kegembiraannya ini yang ini bermanfaat gitu. Yang keenam, wat taubih. Ada kalanya kalam khobari diungkapkan untuk taubih. Taubih itu apa? Menegur atau mengecam. Taubih itu menegur atau mengecam ya. Fi qaulika lil 'athir. Misalkan ada teman kita dia tersandung. Siang-siang nih, siang hari. Kemudian dia tersandung. Kemudian kita bilang sama dia, "Ya akhi, asyamsu tali'ah." Maksudnya apa? Kok bisa ente tersandung padahal terang benderang gini gitu maksudnya. Atau sindiran misalkan ke teman kita. Ya, teman kita baru bangun, sholat subuhnya di waktu duha misalkan. Kemudian kita bilang ke dia, "Ya akhi, asyamsu tali'ah." Dia udah tahu kok matahari muncul, tapi tujuannya apa? Untuk mengecam atau untuk apa tadi? Menegur. Kayak gitu. Kok bisa-bisanya gitu ente gitu. Asyamsu tali'ah. Atau untuk menyindir juga, taubih itu sama. Masya Allah, antum rajin banget, jam 12 baru bangun. Itu maksudnya bukan faidatul khobar atau lazimul faidah, tapi apa? Taubih gitu. Taib. Terkadang ya di ungkapan kita sehari-hari kita menggunakan itu, tapi ada kalanya ya, kita nggak tahu teorinya kayak gitu. Ya. Oke, selesai agrodul khobar. Kita selesaikan pembahasan khobari. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita bahas kalam insya'i insyaallah. Adrubul khobar. Haitsu kana qasdul mukhbiri bi khobari ifadatal mukhatab yambagi an yaktasira minal kalami ala qadril hajah hadzaran minal laghwi. Nah, ketika misalkan si mutakallim bermaksud untuk menyampaikan dengan kalamnya ini adalah memberitahu informasi kepada si mukhatab, maka seyogyanya, semestinya si mutakallim ini menyampaikan kalamnya dengan apa ibaratnya sesuai dengan kebutuhan saja. Hadzaron, supaya apa? Menghindari dari pemborosan kalam, pemborosan kata. Ya. Al-khabaru mujarradun anit ta'kid. Ada kalanya, fa in kana al-mukhatab. Nah ini. Kalam ada kalam apa? Kalam khobari ibtidai, kalam khobari tolabi, sama kalam khobari apa? Ingkari. Tujuannya apa? Supaya kita kalau ngomong tuh sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya, tergantung si mukhatabnya. Fa in kanal mukhatabu khaliyadhihni. Kalau si lawan bicara kita ini dia apa? Khaliyadhihni, orang yang polos, yang mudah percaya gitu ya. Minal hukmi, dia nggak tahu apa-apa gitu ya terhadap informasi itu. Ulqiya ilaihil khobaru mujarradan anit ta'kid. Kita sampaikan kalam kita tanpa perlu pakai taukid, karena dia orang polos, mudah percaya gitu ya, dan nggak tahu informasi itu. Akhuka qadimun misalkan. Kalau istilah-istilah sekarang kita misalkan yang mudah percaya kan bu ibu ya, mak-mak gitu kan. Informasi di WA itu semua dianggap valid itu. Nah itu contoh kholid ini adalah misalkan mak-mak gitu, yang mudah percaya dengan informasi yang ada di grup WhatsApp. Pasti dikirim ke grup keluarga. Wa in kana mutaraddidan fihi taliban li ma'rifatihi. Tapi kalau si mukhatabnya ini dia agak skeptis terhadap informasi yang kita sampaikan, taliban li ma'rifatihi, dia bertanya-tanya, ingin tahu gitu informasi kebenarannya ya. Dia agak kritis gitu. Hasuna tauqiduhu, maka alangkah baiknya kalam khobari tersebut dikasih apa? Taukid. Maka di sini contohnya yang tadi akhuka qadimun jadi
inna akhaka qadimun. Ya. Jadi satu aja cukup. Ya, satu aja apa? Cukup. Kalau si mukhatabnya adalah orang yang ragu, orang yang skeptis. Wa in kana munkiran lahu, tapi kalau seandainya si mukhatabnya ini yang tidak percaya kepada kalam yang kita sampaikan, wajib tauqiduhu bimuakkid, wajib kalau ini. Wajib pakai taukid. Satu atau dua atau lebih. Tergantung kepada derajat keingkaran si mukhatab. Kalau si mukhatab derajat keingkarannya cuma satu, maka taukidnya satu. Seiring bertambah derajat keingkaran, maka tambahkan juga taukid. Nahu inna akhaka qadim. Enggak percaya. Terus kita bilang lagi, innahu laqadim. Enggak percaya lagi. Tambahkan lagi, wallahi innahu laqadim. Nah, ini kalam-kalam yang seperti ini ya, disampaikan ataupun dipakai ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di dalam Al-Qur'an misalkan juga sama. Contoh yang paling jelas adalah ketika mukhatabnya ingkar. Di dalam surat Yasin itu wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idja'ahal mursalun id arsalna ilaihim musnaini fakadzabu ma fa'azzalna bisalisin faqalu. Nah, utusannya itu bilang kepada si mukhatab yang ingkar, inna ilaikum mursalun. Ada berapa taukidnya? Inna, kemudian takdim mahaku takhir. Asalnya kan inna mursaluna ilaikum. Inna ilaikum mursalun. Ada dua taukid. Ternyata si mukhatabnya bertambah keingkarannya, derajatnya. Maka di akhir dibilang inna ilaikum la mursalun. Ditambahkan ke taukidnya apa? Lam taukid. Nah, gitu ya. Jadi seiring keingkaran, derajat keingkaran si mukhatab bertambah, maka kalam kita juga ditambahkan apa? Taukidnya. Oke, selesai. Adrobul khobar ya. Fal khobaru bin nisbah li khuluwihi minat taukid wa ishtimalihi alaihi salasatu adrub. Jadi khobar ya, kalau ditinjau misalkan butuh kepada taukid atau tidak ya, di sana ada tiga jenis, ada tiga adrub. Wa yusamma darbul awal ibtidaiyan wa tsani talabiyan wa tsalisu inkariyan. Kenapa seperti ini? Kenapa kok seakan-akan kan kayak tadi, akhuka qadim, inna akhaka qadim, wallahi inna akhaka misalkan qadim atau inna akhaka laqadim. Bukankah maknanya sama aja secara umum ya? Karena memberitahu bahwa saudaramu datang. Seakan-akan bahasa Arab ini kayak apa? Pemborosan kata juga dengan menambahkan apa? Taukid. Nah, ini sama. Ada dulu itu seorang filsuf yang bernama Al-Kindi. Nah, seorang filsuf bernama siapa? Al-Kindi. Al-Kindi ini mendatangi seorang ahli lughah bernama Imam Sa'lab, atau di dalam satu riwayat bernama Imam Mubarrid. Kemudian Al-Kindi ini menyampaikan kepada Imam Mubarrid atau Imam Sa'lab, di dalam bahasa Arab ini la'abas, ada apa ya, kalam-kalam yang nggak perlu gitu, pemborosan kata. Contohnya misalkan kayak tadi, akhuka qadim, inna akhaka qadim, inna akhaka laqadim. Bukankah maknanya sama? Kenapa kok beda-beda? Nah, dijawablah dengan materi yang seperti ini. Nah, bahwa kenapa bahasa Arab itu berbeda-beda, terkadang pakai taukid, terkadang taukidnya satu, terkadang lebih, karena menyesuaikan dengan kondisi si mukhatab. Maka di sana terjadi pemborosan kata tidak karena sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Baik. Selanjutnya, wa yakunu taukid. Taukid itu bisa menggunakan inna, anna, lam ibtida atau lam taukid. Ahrufi tanbih itu kayak ala. Ala inna fil jasadi mudghah misalkan. Wal qasami boleh pakai qasam atau menggunakan nun taukid atau huruf zaidah. Oh, berarti huruf-huruf zaidah ya, huruf-huruf tambahan itu bisa bermakna apa? Taukid ya. Misalkan contoh qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'. Nah, laisa kamitslihi syai'. Di situ ada huruf kaf yang mana menurut ulama nahwu kaf di situ merupakan kaf zaidah.
Kan sebetulnya ingin disampaikan laisa mithlahu syai'un atau laisa syai'un mithlahu, bahwa tidak ada siapapun yang serupa dengan Allah. Ini misalkan laisa kamitslihi syai'un. Nah, sebetulnya kan makna utamanya yang ingin disampaikan adalah laisa syai'un mithlahu. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau misalkan kaf ini tidak dihukumi kaf zaidah, maka nanti maknanya gini, laisa syai'un mislihi. Laisa syai'un mislihi. Berarti ada yang serupa dengan Allah. Yang enggak ada itu adalah sesuatu yang serupa dengan Allah. Paham gak ini? Laisa syai'un, kalau yang ini laisa syai'un mislahu berarti menafikan tiada yang serupa dengan Allah. Kalau yang ini kita menafikan yang serupa dengan Allah. Berarti ada yang serupa dengan Allah dong. Nah, kalau kaf ini dimaknai bukan kaf zaidah, maka maknanya ini. Salah nggak maknanya? Salah. Maka kaf ini menurut ulama nahwu disebut kaf apa? Zaidah. Yang maknanya adalah taukid, menetapkan bahwa benar-benar tiada yang serupa dengan Allah. Dari segi apa taukidnya Ustadz? Kaf zaidah ini atau huruf-huruf zaidah itu? Huruf zaidah itu bermakna taukid karena seakan-akan mengulang kalam. Mengulang apa? Kalam. Ketika kalam itu diulang, maka disebut dengan taukid apa? Lafzi. Karena taukid lafzi itu kan ada mengulang jumlah. Nah, berarti ketika bilang laisa kamitslihi syai', kita seakan-akan bilang laisa syai'un mislahu. Laisa syai'un mislahu. Kayak gitu ya. Jadi kenapa kemudian huruf zaidah itu dihukumi sebagai huruf taukid? Karena huruf zaidah itu seakan mengulang kalam, itu ya, seakan mengulang kalam. Nah, ana tulis dalam sebuah nazam fakullu harfin fin nususi zaidi. Setiap huruf yang dalam teks itu dia bersifat tambahan, fakullu harfin fin nususi apa? Zaidi fa innahu yufidu litaukid. Pasti huruf tersebut memberikan faidah apa? Taukid. Kayak gitu ya. Ai qaimun maqama takraril kalam fa innahu apa? Istilahnya fahadhihi faidatun ala tamam. Fahadhihi faidatun ala tamam. Ai qaimun maqama takrarul kalam. Jadi maksud dari huruf zaidah itu seperti maqam takrarul kalam, mengulang kalam. Fahadhihi faidatun ala tamam. Misal contoh dalam Al-Qur'an itu. Yaghfir lakum dzunubakum. Ada ayat yang seperti itu. Ada ayat yaghfir lakum min dzunubikum. Nah, bedanya kenapa di satu langsung ta'diyahnya kepada dzunubakum, yang satu pakai ta'diyah menggunakan min. Nah, minnya di situ zaidah. Apakah maksud dari zaidah itu artinya Al-Qur'an itu naqis? Nah, enggak gitu. Nah, itu pembahasannya nantilah. Taib. Wal hurufiz zaidah termasuk kepada taukid. Wat takrir atau mengulang lafaz, mengulang kalam. Nah, taukid lafzi. Menggunakan qad yang masuk kepada apa? Fi'il madhi. Wa amma, menggunakan amma yang syartiyah. Misalkan dalam ayat fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa. Berarti di situ mentaukidkan bahwa zabad atau sesuatu seperti busa itu akan cepat hilang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Nah, itu menguatkan, memperkuat kalam tersebut. Itu ya. Oke, sebelum masuk ke kalam insya ada yang mau ditanyakan? Gimana, lanjut atau enggak ini? Hah? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan?
Taib. Kita bahas makna insya aja dulu. Nanti detailnya insya Allah kita lanjutkan, selesaikan di pertemuan selanjutnya insya Allah. Oke. Al-insya, ada insya tolabi, ada insya ghair tolabi. Kemudian insya yang kita bahas tadi definisinya adalah berarti kalam yang tidak mengandung informasi sidik atau kadzib. Itu ya. Malam yakun muhtamilan lisidqi wal kadzibil insya kakun bil haqqi. Malam yakun muhtamilan lisidqi. Selama kalam itu tidak mengandung makna sidik atau kadzib, gitu ya. Wal kadzibil insya, maka disebut kalam tersebut disebut insya. Seperti contohnya apa? Kun bil haqqi. Kun bil haqqi. Senantiasalah kamu bersama dengan kebenaran. Nah, itu disebut kalam insya karena memerintah. Ketika kita memerintah sesuatu, maka itu tidak mengandung sodik atau kadzib. Kayak gitu ya. Selanjutnya al-insya'u imma talabiyun au ghairu talabiyyin. Fat talabiyu yang akan dibahas panjang lebar adalah insya talabi. Sedangkan insya ghair talabi nanti dibahas sedikit aja. Kenapa? Karena pembahasan insya ghair talabi itu bukan pembahasan balaghah pada hakikatnya. Tapi insya ghair talabi itu pembahasan di dalam nahwu. Karena uslub insya ghair talabi itu uslub-uslub yang dibahas dalam kaidah nahwu. Seperti apa? Af'alu ta'ajjub, sigot madah, uslub dzam, sigot uqud, ya. Nah, itu dibahas uslub-uslub dalam nahwu. Fat talabi, apa yang dimaksud dengan talabi? Insya talabi itu ma yastad'i matluban ghaira hasilin waqtat talab. Oke. Supaya kita tahu pembahasan insya talabi itu nanti di dalamnya ada apa aja. Wa talabus tid'a'u ma lam yahsuli. Wa talabus tid'a'u ma lam yahsuli aqsamuhu kathiratun satanjali. Amrun wa nahyun wa du'aun wa nida. Bait keduanya, amrun wa nahyun wa du'aun wa nida tamannin istifham wa'tita al-huda. Oke. Wa talabu istid'a'u ma lam yahsuli aqsamuhu kathiratun satanjali amrun wa nahyun wa du'aun wa nida tamannin istifhamun u'tital huda. Ana bacakan sekali lagi, nanti kita baca bareng. Wa talabu istid'a'u ma lam yahsuli aqsamuhu kathiratun satanjali amrun wa nahyun wa du'aun wa nida tamannin istifhamun u'tital huda. Oke, boleh baca bareng? Wa talabu istid'a'u ma lam yahsuli aqsamuhu kathiratun satanjali amrun wa nahyun wa du'aun wa nida tamannin istifhamun u'tital huda. Apa itu insya talabi? Insya talabi adalah istid'a'u ma lam yahsul. Apa istid'a' malam yasul? Menuntut sesuatu yang belum ada. Meminta sesuatu yang belum ada. Atau di situ apa bahasanya? Ma yastad'i matluban ghairu hasilin waqta talab. Insya talabi adalah di situ ma yastad'i matluban ghairu hasilin waqtat talab. Kalam yang menuntut sesuatu yang diminta
Tapi sesuatu yang dimintanya ini belum ada ketika waktu permintaan itu. Misal, antum sekarang sedang duduk. Ana bilang, "Kumu." Ana meminta antum untuk berdiri. Ketika ana minta untuk berdiri, antum udah berdiri belum? Nah, itu ghairu hasil. Permintaannya itu belum ada ketika waktu tolak. Kenapa belum ada? Karena kalau udah ada tahsilul hasil. Antum sedang duduk, ana bilang gini, "Duduklah, duduk." Nah, itu tahsilul hasil, namanya tahsilul hasil, tidak ada manfaatnya. Berarti perintah ana kepada antum untuk duduk itu nggak ada apa? Nggak ada manfaatnya karena antum sudah duduk. Pertanyaannya adalah di dalam Al-Quran terkadang ada perintah yang mana perintah tersebut, nah misal ini jadi PR lagi karena kita nggak panjang lebar. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik, atau ya ayyuhan nabiyyut taqillah. Wahai Nabi Muhammad nih ya, ittaqillah. Ittaqi perintah bukan? Perintah. Ketika Allah memerintah kepada Nabi untuk bertakwa, Nabi udah bertakwa belum? Berarti ittaqi itu kalam insya atau kalam khobar? Kalau antum bilang kalam insya yang tolabi, berarti ketika Allah memerintah Nabi untuk bertakwa, Nabi udah bertakwa belum? Ini PR-in. Karena nanti pasti ada yang bertanya begitu. Ustaz, katanya perintah atau insya tolabi itu bukannya, perintah itu belum terjadi ketika waktu diperintah. Tapi kok Nabi oleh Allah diperintah untuk bertakwa, apakah Nabi saat itu belum bertakwa? Gitu ya. Atau ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Udah dihukumi orang itu beriman kan? Tapi kenapa disuruh beriman? Apakah ketika diperintah untuk beriman orang itu belum beriman? Nah, itu pertanyaan yang nanti butuh kepada jawaban. Ya, nanti Anda tanya di pertemuan selanjutnya sekaligus dengan apa? PR yang tadi sebelumnya belum dibahas. Oh, katanya mau dibahas wa ma misluhu finnas. Nanti dibahas insyaallah. Oke. Ini definisi daripada apa insya tolabi. Aksamuhu katsirah. Insya tolabi itu pembagiannya banyak. Satanjali yang akan dijelaskan sebagai berikut. Apa aja bentuk insya tolabi? Bentuk insya tolabi itu adalah amr. Berarti setiap sigot amr itu adalah insya tolabi. Nahi, larangan juga insya tolabi. Doa, ya ini perpanjangan daripada amr dan nahi. Doa itu juga insya tolabi. Nida, ya fulan, itu juga insya tolabi. Tamanni, angan-angan, itu juga insya tolabi. Istifham, pertanyaan, juga itu merupakan insya tolabi, gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Doa ini dia perpanjangan dari amr dan nahi. Jadi di situ lanjutannya apa katanya? Apa? Mayasadi matluban ghairu hasilin waqta talab. Terus apa? Wa ghairu talabi ma laisa kadzalik. Berarti yang ghair talabi yang berbeda dengan insya talabi. Wal awal yakunu bi khamsati asya. Nah itu tadi itu. Amr, nahyi, istifham, tamanni dan nida. Terus kalau taroji masuk kemana Ustaz? Di sini taroji yang menggunakan misalkan asa ya. Kemudian apa? La'alla. Itu yang pendapat taroji itu masuk kepada insya yang ghair talabi. Itu ya. Walaupun ada yang memasukkannya taroji kepada insya talabi. Oke. Sebelum ditutup, yang tadi wama misluhu finnasi illa mumallakan abu ummihi hayyun abuhu yuqaribu. Wama misluhu finnasi illa mumallakan abu ummihi abuhu hayyun yuqaribuhu. Wa ma misluhu fin nasi illa mumallakan abu ummihi hayyun abuhu yuqaribu.
Jadi maksud dari makna bait ini sebetulnya si penyair ingin bilang gini, wa ma misluhu fin nasi hayyun yuqaribuhu illa mumallakan, gitu ya, illa mumallakan abu ummi abuhu. Cuma yang kita bingung juga, bapak dari ibunya adalah bapaknya. Itu maksudnya siapa gitu. Oke. Syair ini disampaikan oleh siapa? Syair ini disampaikan oleh siapa? Farozdak. Nah, Farozdak ini ingin memuji siapa? Hisham bin Ibrahim. Hisham bin Ibrahim ini adalah paman dari Hisham bin Abdul Malik. Jadi ada dua Hisham. Hisham bin Ibrahim dan Hisham siapa? Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Ibrahim pamannya dari Hisham bin Abdul Malik, paman dari pihak ibu, Khol. Jadi si penyair ingin memuji pamannya, Hisham bin Ibrahim. Si Farozdak bilang gini, bahwa tidak ada yang serupa di semua manusia nih, nggak ada orang yang serupa yang mendekati kepada Hisham bin Ibrahim. Jadi Hisham bin Ibrahim ini top banget lah gitu ya, orang top. Illa mumallakan, kecuali orang yang dikasih apa? Kekuasaan, kerajaan. Maksudnya siapa? Hisham bin Abdul Malik. Oke, Hisham bin Ibrahim top, tapi Hisham bin Abdul Malik lebih top lagi. Bukan hanya serupa. Abu ummi, bapak dari ibunya siapa ini? Ibunya Hisham bin Abdul Malik. Jadi bapak dari ibunya Hisham bin Abdul Malik berarti kakek Hisham bin Abdul. Kakeknya Hisham bin Abdul Malik itu adalah bapaknya Hisham bin Ibrahim. Gitu maksudnya. Ya, kakeknya Hisham bin Abdul Malik adalah bapaknya siapa? Bapaknya daripada Hisham bin Ibrahim. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah di pertemuan selanjutnya, kalau cukup kita selesaikan semua pembahasan daripada insya thalabi ya. Dan kita nanti masuk ke bab kedua. Kita tutup dengan bersama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala sebelum ditutup, sekali lagi kata Ana juga mulai terlihat survive-nya. Ana ingin mengutip ini, istaqim kama umirt wala tattabi' ahwa'ahum. Ya, jadi yang nggak hadir misalkan sekarang jangan diikuti. Karena istiqomah itu merupakan sebuah perintah dalam Al-Qur'an. Istaqim kama umirt. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.